Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dasar HTML. Adapun outline pada materi kali ini yaitu pertama kita akan membahas tentang struktur dasar dari dokumen HTML, lalu ada elemen-elemen HTML yang diperlukan dalam pembuatan landing page. Dan yang terakhir, beberapa penggunaan tag HTML seperti H1, P, A, dan image. Oke, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu apa yang namanya HTML. HTML sendiri kepanjangannya yaitu Hypertext Markup Language, adalah sebuah bahasa markup standar modern yang menggunakan singkatan umum atau biasanya disebut dengan tag. Tag ini untuk menunjukkan kepada browser web bagaimana penulis ingin bagian dari halaman web itu ditata. Nah, halaman web HTML hanyalah file teks biasa yang telah disimpan ke dalam file dengan ekstensinya yaitu .htm atau HTML. Jadi jika kita ingin membuat file HTML dengan kita memberikan nama index, maka harus ditambahkan ekstensinya yaitu .html sehingga menjadi index.html. Berikutnya, alamat web secara resmi itu dikenal sebagai URL atau kepanjangannya Uniform Resource Locator. Dan biasanya URL ini memiliki 3 bagian. Pertama yaitu protokol, domain, dan path. Di mana protokol ini, setiap URL yang menggunakan protokol biasanya disebut dengan HTTP. Itu di awal dari sebuah nama domain. Atau ada yang namanya disebut juga dengan HTTPS. Itu Hypertext Transfer Protocol Security S-nya. Sehingga HTTPS ini menjadikan sebuah protokol lebih aman dibandingkan dengan HTTP yang biasanya. Setelah protokol disebutkan di awal, maka dilanjutkan dengan nama domain. Domain ini adalah sebuah nama host komputer, tempat kita menaruh file dari dokumen web kita, dan file ini dapat diunduh. Misalnya kita akan membeli sebuah domain, biasanya kita akan beli nama domain ini, dan kita akan mendapatkan nama domain dengan extensionnya, baik itu www.namadomain.com ataupun www.namadomain dengan extension lainnya seperti .id, .edu, .acid, dan sebagainya. Setelah itu, berikutnya akan diawali lagi dengan path. Habis nama domain, berikutnya disambung dengan path. Path ini adalah berisikan posisi dari file di dalam folder directory tepat di mana file web ini ditempatkan di dalam hosting domain. Jadi, misalkan kita menaruh filenya, maka biasanya kita akan taruh di dalam htdocs index.html. Nah, htdocs ini adalah isinya adalah sebuah path tempat kita menaruh data semua file web kita. Struktur kerangka dokumen HTML itu memiliki 3 bagian secara garis besar. Yang pertama adalah deklarasi jenis dokumennya. Nah, pada bagian ini biasanya kita akan mendeklarasikan versi HTML yang digunakan. Lalu bagian kepala atau bagian header yang disebutnya itu tempat kita menyediakan data deskriptif tentang dokumen itu sendiri. Jadi seperti judul dokumen dan beberapa informasi lainnya yang kita bisa taruh di dalam header. Selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi ini berisikan konten yang akan muncul ketika dokumen web ini akan tampil di dalam browser. Nah, berikut adalah contoh dokumen HTML yang menyertakan metadata sumber daya yang ditautkan atau disebut dengan URL dan area lainnya untuk styling, dan berikut adalah kode scriptnya. Kalau kita bisa lihat, pertama ada bagian HTML-nya, bagian header-nya, berisikan meta, charset, dan meta name. Di sini akan ditampilkan berupa informasi terkait dengan device yang akan dibutuhkan untuk ditampilkan pada browser. Lalu ada link tautan, link rel, ya berupa shortcut icon atau biasa kita menggunakan untuk CSS eksternal. Lalu title di dalam header, style jika kita menggunakan CSS untuk internal, dan penutup head-nya. Lalu setelah itu diikuti dengan tag body. Di dalam tag body ini akan berisikan seluruh konten website kita. Lalu di dalamnya juga terdapat tag script, itu bisa untuk menambahkan beberapa script dari JavaScript. Dan diakhiri dengan tag body, dan paling akhir dari sebuah dokumen web harus diakhiri dengan tag HTML.
Berikut adalah elemen-elemen HTML yang akan sering digunakan untuk membuat landing page. Pertama, tag HTML sendiri. Biasanya kita akan menandai di awal dan di akhir dari sebuah dokumen HTML. Lalu ada tag head atau tag header, ini berisikan informasi terkait metadata dari sebuah website kita. Baik itu juga berisi judul, deskripsi, ataupun berupa file eksternal lainnya seperti CSS dan JavaScript. Lalu tag title ini berisikan judul dari halaman yang akan ditampilkan pada browser kita. Itu bisa dilihat dari tab browser kita gunakan. Lalu tag body, tag ini berisi semua konten yang akan ditampilkan dalam halaman web, itu seperti gambar, audio, video, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tag header. Tag ini digunakan untuk menampilkan bagian header di halaman website, biasanya berisi logo, judul, menu, navigasi, dan sebagainya. Tag header sendiri berbeda dengan tag head. Tag header ini dipakai untuk kita memberikan sebuah judul penamaan dari paragraf. Jadi akan membedakan tulisannya menjadi lebih besar dan lebih ditebalkan dibandingkan dengan tag head ini adalah berisikan sebuah kerangka. Jadi tag head dipakai untuk kerangka dari HTML, dengan tag header dipakai untuk konten dalam sebuah body web. Berikutnya adalah tag nav. Nah, ini bisa digunakan untuk navigasi. Biasanya kita akan membuat menu menggunakan tag ini. Lalu ada tag main, ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa konten di dalamnya seperti kita ingin memisahkan misalkan tag untuk khusus teks atau gambar atau video. Lalu berikutnya ada tag section. Nah, konten ini adalah bagian-bagian dari sebuah konten. Jika kita memiliki sebuah tag main dan kita ingin membagi lagi beberapa konten di dalamnya dengan kelompok yang sama, maka kita bisa menggunakan tag section ini. Lalu ada tag artikel. Nah, kalau tag artikel ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa konten yang artikel atau beritanya itu yang dapat berdiri sendiri secara kontekstual. Jadi terpisah antara satu artikel dengan artikel lainnya. Dan berikutnya tag div. Tag div ini adalah digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen HTML ke dalam blok yang lebih besar. Dan biasanya tag ini digunakan untuk kita membagi beberapa komponen di dalam website sehingga akan membentuk bagian sisi kiri, sisi kanan, sisi depan. Maaf, maksudnya sisi bagian konten bagian tengahnya dan bagian header ataupun bagian footernya. Lalu berikutnya adalah tag H1 hingga H6. Jadi tag ini berurutan angkanya dari H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Tag ini digunakan untuk memberi judul atau tulisan yang lebih tebal dan lebih besar dibandingkan dengan tulisan lainnya. Di mana tag H1 adalah dengan judul yang paling besar tulisannya, sedangkan H6 adalah dengan tulisan font yang paling kecil untuk ukurannya. Lalu berikutnya ada tag P, ini adalah tag paragraf, digunakan untuk menampilkan paragraf teks. Tag IMG digunakan untuk adalah menampilkan gambar di halaman website. Lalu tag A, ini digunakan untuk menampilkan link, tautan, baik itu berupa link internal, memanggil sebuah file HTML, ataupun memanggil file eksternal. Atau kita juga bisa merujuk terhadap halaman web lainnya. Tag button digunakan untuk membuat tombol interaktif yang dapat diklik. Lalu tag form ini bisa digunakan untuk membuat formulir untuk mensubmit beberapa inputan dari user. Lalu tag input, tag ini digunakan untuk menggunakan kombinasi dengan tag form sebelumnya untuk membuat beberapa elemen input. Seperti kita memasukkan sebuah teks berupa radio button, checkbox, dan sebagainya. Tag text area, tag ini digunakan untuk membuat area teks yang lebih besar dibandingkan dengan tag input. Di mana biasanya kalau teks area ini kita gunakan untuk mengisikan atau user dapat mengisi beberapa data seperti alamat, itu biasanya menggunakan teks area. Lalu ada tag UL dan tag LI. Tag ini digunakan untuk membuat beberapa daftar tak berurutan, itu untuk yang UL, unordered list, ataupun tag yang berurutan, yaitu order list. Tag order list yaitu OL dan LI ini sama digunakan untuk membuat daftar yang terurut. Jadi UL dan OL ini adalah sama-sama membuat daftar, perbedaannya di UL adalah untuk membuat daftar yang tidak berurutan, dan tag OL adalah untuk membuat daftar yang terurut seperti nomor 1, 2, 3, alfabet A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan LI adalah berupa list-listnya. Berikut contoh dari HTML header, di mana kita menggunakan tag H1 sampai H6, bisa dilihat contohnya, di mana penggunaan ini
pada saat penulisan HTML, H1 menunjukkan berupa tulisan yang lebih besar dibandingkan tag header 6 atau H6 yang lebih kecil. Dan ini adalah berikut contoh HTML paragraf, di mana kita akan membuat sebuah paragraf, di mana akan kita buatkan sebuah tag P dan diakhiri dengan atau ditutup dengan tag P juga. Dan tag P ini memiliki beberapa atribut, yaitu align untuk membuat teks ini menjadi rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri dan rata kanan. Ini adalah contoh dari HTML link, di mana akan dimulai dari sebuah tag A biasanya. Tag A ini harus diakhiri juga dengan tag A sebagai closing tag-nya. Adapun ada beberapa atribut yang bisa kita gunakan di dalam tag A ini. Pertama adalah href. Href ini menunjukkan URL tujuan yang akan dituju jika link ini diklik. Lalu shape ini adalah menentukan bentuk ukurannya dari sebuah tautan, dan target adalah menentukan tempat untuk membuka dokumen yang ditautkan. Jadi jika kita ingin mengklik, kita bisa atur apakah kita ingin membuka linknya pada tab yang sama di browser, atau kita akan memindahkan tabnya di tab sebelah dari browser yang ada. Ini contoh dari HTML link yang kita gunakan. Nah, pada kali ini contohnya dia menggunakan link dari eksternal. Jadi jika diklik maka dia akan pergi ke website yang namanya google.com. Berikutnya adalah contoh dari HTML image atau biasa kita sebut dengan tag IMG. Nah, tag IMG ini berbeda dengan tag pada lainnya. Jika biasa tag pada lainnya itu menggunakan closing tag, maka tag kali ini IMG tidak menggunakan closing tag. Contohnya sebagai berikut: IMG, SRC, banner.jpg. Banner.jpg adalah nama gambar yang akan di-attach atau ditampilkan pada halaman web. Berikut adalah beberapa atribut dari HTML image, yaitu alt, src, align, title, tinggi, dan width. Tinggi di sini berarti menunjukkan height, dan width adalah menunjukkan lebar dari sebuah gambar. Align menunjukkan adalah berarti posisi dari gambar ini akan diletakkan di bagian sebelah mana. Sedangkan title menunjukkan pada judul dari halaman ini atau judul dari gambar yang terletak pada halaman website. Sedangkan src menunjukkan adalah URL dari gambar, dan alt menunjukkan alternatif dari sebuah gambar. Jika gambar ini tidak bisa di-load, maka teks alternatif ini akan ditampilkan. Ya, berikut adalah referensi yang digunakan pada materi kali ini. Dengan demikian, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.